Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Pak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Sama-sama, Tawakal. Dan pemirsa, selain Ustadz Bukhari Muslim, ada juga narasumber kita bernama Mas Aji. Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Pak Ustadz dan pemirsa di rumah, kita langsung bertanya dengan Mas Haji. Mas Haji punya masalah hidup seperti apa? Mas Haji datang ke Tawakal mau bercerita tentang apa? Awal mualanya apa? Saya yang lebih memilukan buat saya adalah masa kecil saya yang sangat sampai sekarang nggak bisa melupakan sakit hati terhadap ayah tiri saya. Sakit hati terhadap ayah tiri, ada kaitannya dengan perlakuan Mas Haji setelah dewasa seperti ini? Ada. Ada kaitannya. Oke, kalau gitu boleh diceritakan apa yang Mas Haji alami dari saat masa kecil itu? Masa kecil saya itu ayah saya itu temperamen, sangat temperamen. Dia tuh Ini yang ayah kandung, ayah tiri, mohon maaf. yang ayah tiri, ayah kandung saya meninggal Di usia? semasa saya masih bayi. Masih bayi. Iya. Kemudian akhirnya ibu saya menikah lagi dengan ayah tiri yang sangat temperamen. Ya. Apa aja yang dia lakukan ke Mas Haji? Sangat membedakan antara adik yang setelah menikah dengan ibu saya menikah. Nah, saya dan adik saya itu sangat jauh berbeda. Oke, jadi pilih kasih gitu. Ke Mas Haji dia kasar, sementara ke adik tidak gitu. Kurang Betul. lebih seperti itu. Oke, Pak Ustadz, ini Mas Haji punya masalah dengan ayah tirinya yang memperlakukan beda dengan adiknya dia, dan juga berlaku kasar nih sama Mas Haji. Lalu kedudukan ayah tiri di dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustadz? Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Mas Aji ini mengalami kekerasan oleh ayah tiri. Di dalam syariat, ayah tiri ini sebetulnya memang bukan ayah biologis. Berbeda. Hak dan kewajibannya juga berbeda. Seorang anak masih kecil yang wajib memberikan nafkah lahir dan batin itu adalah ayah aslinya. Ayah dengan nasab. Sedangkan ayah tiri itu bukan ayah nasab. Untuk pendidikan, untuk nafkah, untuk makan, untuk biaya sekolah, ya tetap kepada ayah aslinya. Kalau seorang ibu kemudian menikah lagi, punya anak karena dia bawa anak dari suami pertamanya, ya karena ini keluarga baru. Tetapi Mas Farid yang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah menarik. Ini terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah ketika mau menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang janda sudah punya anak. Ketika beliau itu mau menikah dengan Ummu Salamah, beliau itu mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah, yang saya kira kita harus belajar meniru beliau. Seandainya kita nanti mempunyai anak tiri, beliau mengatakan anak-anakmu adalah anak-anakku. Sehingga pernah terjadi sebuah peristiwa, salah satu dari anaknya Ummu Salamah namanya Umar. Umar itu masih kecil, mungkin seumuran Mas Aji masih kecil nih, mungkin 3 tahun atau 2 tahun gitu kira-kira, atau ini masih bayi. Itu karena anak kecil makan
Makan itu diawur-awurin. Diawur-awurin tuh, dimain-mainin. Yeah. Padahal ini adalah anak tiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini perlu kita tiru pemirsa. Rasul mengatakan ya gulam, memanggil dengan panggilan yang sangat indah. Loh ini loh yang diajarkan Rasulullah kepada anak tiri. Jangan dengan kasar, manggilnya nggak sopan. Ini nggak benar, tidak ada dalam Islam begitu. Rasul mengatakan ya gulam, wahai anak kecil, wahai sayangku, kira-kira gitu. Kata Rasulullah ketika main-main itu, samillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari urut pinggir. Jangan diacak-acak, makan tengah pinggir, enggak. Ini sebuah pelajaran bagi kita dari Rasulullah SAW. Apabila seorang ayah tiri menikah dengan seorang ibu yang janda punya anak, jangan disia-siakan anaknya, dilarang. Jangan hanya kita menyayangin ibunya saja, kemudian anaknya tidak diperhatikan. Ini salah. Tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Siapapun kita harus menyayangin. Ini orang terdekat loh. Ibunya bawa anak, ini termasuk akriba. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Hendaklah kepada orang tua berbuat baik dan kepada orang-orang karib kerabat. Anak tiri itu adalah bukan orang lain, tetapi orang yang dekat dengan ibunya. Maka kita harus wajib memperbaiki perilaku kita. Tidak boleh kasar, apalagi menganggap orang lain. Mungkin hanya dinyanyian itu Mas Farid. Itu kan hanya sayang kepada ibunya, anaknya enggak. Saya kira ini Mas Farid. Iya. Baik, Mas Haji, saya ingin tahu, bisa cerita lebih detail lagi nggak sih perlakuan yang berbedanya seperti apa? Perlakuan yang berbedanya terhadap adik saya yang dari bapak yang tiri sekarang itu, di saat adik saya bercandain gitu. Kalau dia kedengar suara tangisan adik saya, dia langsung keluar, bawa kayu kayak balok kecil gitu, langsung dipukul kaki saya. Ibu tahu nggak kalau ayah tirinya Mas Haji seperti itu? Kalau bicara, maaf saya jadi, Iya, nggak apa-apa. ibu saya itu, saya bilang orang terkuat di dunia. Dia selalu nasihatin saya, selalu saya suruh sabar untuk menghadapi ayah tiri saya seperti itu. Tapi sebenarnya ibu tahu apa yang dilakukan ayah kamu ya, tapi dia minta kamu untuk lebih sabar lagi gitu ya. Pak Ustadz, kalau untuk ibunya Mas Haji sendiri nih, dengan dia berkata seperti itu, menurut Islam dia tepat atau memang ada baiknya si ibu ini juga mengingatkan suaminya nih Pak Ustadz, suaminya yang baru? Ya, memang sebaiknya seorang ibu juga memperdulikan, memperhatikan anaknya. Kalau ada suami sambung, memperlakukan tidak adil, wajib seorang istri mengingatkan. Ini adalah orang karib kerabat, jangan semena-mena. Ini kewajiban kita, tawassobil haq, saling menasihati untuk kebenaran. Betul, dari sisi aspek anaknya dibilang sabar ya nak, sabar ya.
Iya, itu agar anaknya kuat. Tetapi jangan hanya satu sisi. Sisi suaminya harus diingatkan. Jangan sampai ini suruh sabar, ini tetap kasar. Jadi nggak seimbang. Iya. Di dalam hadis Rasul mengatakan, malam yarham la yurham. Orang yang tidak memberikan kasih sayang, nanti dia akan tidak dikasih sayangi. Orang yang nggak pernah memberikan kasih sayang kepada orang lain, apalagi seorang anak nih, la yurham, nanti dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dia. Ini seorang bapak nggak menyayangin, ibu harus adil. Ini semua anak, ini darah dagingnya loh. Betul, ini adalah kewajiban ibu saja, tetapi seorang ayah harus diingatkan. Nggak boleh karena misalnya takut nanti diceraikan atau tidak dikasih nafkah, kemudian sudahlah kita yang sabar. Tidak begitu. Kita justru unsur akhaka zaliman au mazluman. Ini sang suami zalim. Zalim itu orang yang zalim, kita harus tolong. Menolong orang zalim itu menyetop kezalimannya, bukan membiarkan. Kalau membiarkan namanya malah justru menolong dia masuk neraka.